untuk memberikan pengibasan terhadap Bapak Ibu supaya nanti kita punya cara-cara baru untuk mewujudkan budaya positif untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman untuk Bapak Ibu guru dan murid-murid semuanya. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Sebelumnya barangkali ada yang mau ke kamar mandi boleh, ataupun disambi minum boleh, makan boleh, tapi niku jangan makan terus selama sesi, nanti kekenyangan seperti itu. Tidak perlu perkenalan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya sudah tahu Bu Windy itu yang mana. Nah, karena ini juga pengalaman, ya CV-nya sedikit saja karena memang Bu Wulan meminta. Saya juga tidak persiapan, tapi Bismillah ya. Saya aslinya Jawa Tengah, kelahiran Pati. Kalau kata orang itu, orang Pati itu keras. Dan pernah hidup di daerah Magelang, yang kata orang juga Magelang itu orang-orang yang sopan. Kurang lebih 8 tahun ada di sana. Terus nggak tahu kenapa kok bisa nyangkol di Jawa Timur, Kediri itu saya nggak tahu. Sama sekali tidak ada dalam doa saya. Terus kemudian menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang, swasta Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah karena memang semangat belajar waktu itu yang seharusnya saya itu sudah bekerja, tetapi saya baru mulai bekerja karena memang mengumpulkan uang terlebih dahulu. Jadi tahun 2016 saya baru lulus, dan ketika menunggu waktu wisuda saya sudah diterima di sekolah swasta favorit di daerah Kabupaten Magelang waktu itu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan ilmu di sana. Terus kemudian ketika saya masuk ke sini, luar biasa. Banyak tantangan-tantangan yang ternyata harus saya pelajari. Maka dari itu, motivasi internal saya mengikuti guru penggerak adalah untuk membekali diri saya agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu Bapak Ibu, insya Allah. Semoga dengan saya sharing di sini nyuwun sewu untuk Bapak Ibu guru yang memang jauh angka kelahirannya ketimbang saya, karena ada juga di sini yang seusia Bapak Ibu saya seperti itu. Jadi nyuwun sewu, jika nanti ada hal yang kurang tepat boleh angkat tangan. Mohon maaf Bu Windy, ada yang kurang tepat, monggo seperti itu. Untuk yang teman-teman saya yang muda, semoga menjadi inspirasi untuk saling mengingatkan bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia. Begitu ya. Pak Lani siap, ampun ngantuk karena nanti ini direkam seperti itu. Seperti biasa. Bapak Ibu, kita santai saja nih Bapak Ibu. Insya Allah saya juga akan tepat waktu, karena meskipun nanti lewat mulainya lewat 10 menit kalau nggak salah atau 15 menit, nggak apa-apa. Semoga ini menjadi amal ibadah kita bersama. Siapa tahu nanti ada hal baru yang mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa, saya akan mengajak bernyanyi Bapak Ibu semuanya biar nggak ngantuk dan barangkali keluargen gitu ya. Meskipun saya juga nggak suka nyanyi, tapi ketika saya praktekkan dengan anak-anak itu rodok bengong antara belum pernah dibiasakan atau ini menjadi hal baru dari anak-anak seperti itu. Karena biasanya saya semenjak mengikuti guru penggerak itu mulai browsing membuat SDK yang menarik untuk anak-anak. Kadang tak praktekkan dulu dengan putra saya Andre itu kalau di rumah, biasanya seperti itu. Sebentar. Bukan. Lagunya begini Bapak Ibu. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedikan mata ting-ting sekali lagi. Ting-tingnya gak mati ya. Terus yang kedua, senyum kanan, senyum kiri diganti. Cubit kanan, cubit kiri, kedikan mata ting-ting. Pokoknya kedikan matanya gak akan ketinggalan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, senggol kanan, senggol kiri. Nah itu, seperti itu ya Bapak
Bapak Ibu? Mau berdiri atau mau sambil duduk? Monggo. Oke, yuk kita berdiri Bapak Ibu. Biar tidak panas. Oke, mohon izin yang belakang apakah kelihatan? Oke, siap. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata dinding. Sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit, cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata dinding. Sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senggol, senggol kiri, kedipkan mata dinding. Sekali lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam, salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Nanti dari sini diingat ting-tingnya ya. Ya. Ya, kita mulai dari diri kita dulu Bapak Ibu. Sebenarnya kita sebagai guru adalah menjadi ujung tonggak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi murid-murid kita. Betul apa betul? Oke. Dengan cara apa? Bekerja sama, saling membantu karena kita semuanya satu tim. Oke. Meskipun ada perbedaan level usia, itu artinya kita saling melengkapi. Tidak ada kegepan Bapak Ibu. Tidak ada yang merasa paling tua, tidak ada yang belum bisa, tidak ada. Semuanya sama. Maka dari itu kita di forum ini kita tanggalkan terlebih dahulu. Tidak ada yang namanya warna kurikulum, Mas Dewi. Di sini kita semuanya guru dalam artian. Dan kita sharing bersama. Ketika nanti ada unek-unek bersama, monggo. Siapa silakan untuk menyampaikan seperti itu. Nah, cara kita bagaimana? Menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterima oleh murid. Pembiasaan itu seperti apa? Pembiasaan positif. Kalau dari pagi hari kita sudah berdiri di depan, memberikan senyuman, sudah menyediakan waktu berangkat pagi dari rumah untuk menyambut putra-putri terbaik kita. Begitu, Sehingga pembiasaan yang dilakukan secara konsisten Bapak Ibu, dengan tulus tentunya, itu nanti akan energinya menular ke murid-murid kita. Harapannya seperti itu. Begitu, Nah, tugas kita di sini hanyalah menuntun, merawat, melanjutkan pendidikan yang sudah ditanamkan oleh bapak ibunya di rumah. Seperti itu. Kita gak usah moyong-moyong banget Bapak Ibu. Karena memang kita juga dituntut untuk satu, memahami dulu siapa sih murid kita sebagai contoh. Yang tidak kenal dengan Bu Nova, mesti orang akan melihat Bu Nova ini kalem. Tapi ketika diajak kerjasama, oh ternyata dia aktif ya. Itu kan kita akan tahu seperti itu, karena kita kerjasama dengan beliau. Bapak Ibu juga sama, ketika memahami murid, kita harus tahu dulu siapa dia. Karena dia dari rumah itu loh, sudah diberikan wejangan, nasihat sama orang tuanya, sudah dibentuk. Kita tinggal ngomong les supaya lebih bagus, begitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu sudah terpengaruh dengan gadget. Di rumah barangkali dibiarkan mungkin ya, tidak ada pembiasaan teknik. Di sekolah kita lah yang menjadi tugas untuk memberikan hal-hal baik yang kita tularkan ke murid-murid. Coba kita amati Bapak Ibu, suasana di SMP 8 itu sudah bagus atau belum?
Sudah nyaman atau belum? Oke, nyaman, good, luar biasa. Bapak ibu gurunya bertegur sapakah jika bertemu? Oh iya. Tapi jangan sampai bertegur sapa nanti bilangnya ting-ting gitu ya, beda ya. Bagaimana Bapak Ibu guru menyapa muridnya? Sudah dengan senyumankah? Dengan penuh kehangatankah? Sudah, alhamdulillah luar biasa. Nah, apakah dalam guru membantu siswa mengambil keputusan dari masalah yang dihadapi sudah tepatkah? Masih dengan rasa marahkah? Jengkel, dongkol, gregetan? Hal biasa Bapak Ibu, gak usah tegang. Karena tujuan kita adalah satu, visi yang sama. Ada yang hafal visinya sampai 8? Tinggal baca di depan. Betul, iya. Tujuan kita sama, supaya muridnya berprestasi, berkarakter, berbudaya, punya iman dan takwa, seperti itu. Dengan membawa nilai-nilai yang kita terapkan nanti kita akan belajar bersama, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika sebelum kita mengatur, menasehati, memberikan hal baru bagi murid-murid, kita juga bercermin dulu. Diri kita ini sudah siap belum? Sejauh mana siapnya? Masih ada rasa malas atau tidak? Terus kemudian masih dalam tanda kutip aku juga kan kalau murid kaya, gak seneng aku seperti itu. Masih adakah rasa seperti itu? Kadang-kadang. Apalagi kalau melihat wajahnya, di sini muncul masalah kayak tahu nganu bolos kayak tahu nganu tidak mengerjakan tugas. Nah, dengan saya Bapak Ibu itu perlu dinetralkan. Terus kemudian kita juga perlu memperbaiki cara-cara kita untuk dandani perilaku murid. Kalau nilai itu bisa ya dihapus, diganti bisa. Dalam sekedip mata itu bisa. Tapi dalam proses mendidik anak, menuntun lakunya itu tidak instan seperti ini, instan tidak. Jadi perlu proses yang panjang. Maka dari itu saya jenengan guru itu sabar. Nah, begitu ya. Terus kemudian kita juga perlu melihat lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa yang terjadi ketika murid-murid kita itu banyak yang bermasalah? Seperti di BK itu kan akhir-akhir ini memang 1 minggu, 2 minggu ini tuh banyak sekali panen masalah. Nah, kira-kira kenapa? Jangan langsung menyalahkan, oh berarti SMA Molo gak bisa didik muridnya, tidak. Tapi kita lihat dulu latar belakangnya di SD bagaimana, di rumah bagaimana. Begitu ya. Terus kemudian kita ketahui bersama ya bahwa arah muara kita dalam menuntun laku murid adalah supaya anak-anak itu disiplin tanpa diperintah, tanpa paksaan, dan intinya adalah mereka itu tulus ikhlas menjalankannya sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya. Seperti kayak Bapak Ibu guru itu loh, kalau jadi guru kan otomatis karena apa? Kepaksa atau karena memang sudah itu jiwanya mengajar, seperti itu Bapak Ibu. Jiwanya ya, panggilan hati. Karena teman saya yang BK dulu itu ada 25, yang jadi guru BK itu maunya cuma 1, 2, 3 tok, yang lainnya pada nggak mau. Karena berat katanya. Terus kemudian berikutnya, nah ini yang kemarin juga disampaikan oleh Bu Zam, dan ternyata ketika saya membaca poin-poinnya itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Seperti P2K, PPK itu kan juga ada banyak sekali nilai-nilai yang memang harus kita yakini, kita implementasikan, dan kita transfer ke anak-anak supaya apa? Seperti nilai-nilai empati, punya rasa hormat, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya bisa ada di dalam diri mereka. Seperti itu. Jika Bapak Ibu disuruh memilih kira-kira 1 nilai kebajikan yang Bapak Ibu pilih itu yang mana? Dermawan, di sini ada deh dermawan. Nek dermawan itu biasanya ingatnya butikas. Yang jujur semuanya Bapak Ibu jujur semuanya. Terus kemudian ada rasa punya empati,
banyak di sini Bapak Ibu guru juga yang sudah menunjukkan rasa empati terhadap murid-murid juga dan juga Bapak Ibu guru. Nah, ini ya Bapak Ibu, itu nih tak bacakan terangnya mas rada jelimet gitu ya, kalau disampaikan dengan bahasa Inggris saya juga belum bisa. Nah, intinya adalah coba Bapak Ibu ada yang mau berpendapat dari satu nilai, kenapa Bapak Ibu memilih nilai tersebut. Sebagai contoh, saya memilih nilai jujur karena fondasi nilai kejujuran itu menjadi akar bahwa murid tersebut masih bisa ditata. Seperti itu. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menyampaikan pendapatnya. Satu nilai yang Anda pilih untuk tetap Anda implementasikan dan Anda tularkan kepada murid-murid di sekolah. Adakah Bapak Ibu? Kayaknya Pak Eka mau menjawab ya. Bapak Ibu nggak usah rebutan, geng. Bapak Ibu nggak usah rebutan. Nanti akan saya bimbing nombor Pak Eka. Satu nilai yang saya pilih itu kerja keras. Ya. Karena yang namanya belajar, kalau tidak ada kemauan yang tinggi, itu makna belajarnya nggak akan nyampe. Karena sekarang itu saya perhatikan bahwa anak-anak itu, kalau dulu ketika zaman saya, setiap akhir sekolah kelas 3, kelas 1 itu biasanya motivasinya karena baru masuk ke sekolah, akhirnya dia ke sekolah baru, terus dia semangatnya juga baru, terus kelas 2 mulai agak imbangan antara naik atau turun itu kelas 2. Nah, kelas 3 itu kalau dulu saya sekolah itu motivasinya kembali meningkat karena itu tahun terakhir dan dulu ada ujian yang khawatirnya kalau ujiannya gagal bisa nggak lulus. Itu akhirnya motivasinya tinggi. Nah sekarang itu karena tidak ada yang jadi men-trigger anak-anak untuk meningkatkan motivasinya, terutama ketika di tahun-tahun terakhir, akhirnya semangat kerja keras anak itu cenderung gimana ya Pak? Saya bilangnya semakin menurun. Akhirnya anak-anak tidak punya motivasi dan mereka menganggap bukan tidak ada motivasi, tapi motivasinya cenderung stagnan. Akhirnya mereka menganggap belajar gini-gini aja pasti dapat nilai yang bagus gitu. Akhirnya kerja keras di dalam diri anak-anak itu tidak meningkat secara signifikan gitu. Makanya ketika saya ngomong ke anak-anak itu biasanya, kamu kalau misalkan belajar kalau tidak sungguh-sungguh ya apa gunanya setiap pagi berangkat terus untuk mulai gak oleh apa-apa, cuma oleh kesel, terus nanti gimana itu. Jadi itu intinya kerja keras dari anak-anak tahun-tahun ini itu stagnan gitu, tidak ada peningkatan dan seterusnya. Akhirnya kita sebagai guru yang harus, apalagi ya setiap karakter anak-anak kan beda-beda. Kalau yang dari rumah sudah dibiasakan sama orang tuanya belajar, itu gampang meningkatkan motivasinya. Tapi kalau dari rumah sudah tidak ada pembiasaan yang baik, ya di sekolahnya ya akan tetap seperti itu. Itu yang selama ini saya rasakan. Jadi kerja keras itu penting bagi saya. Nah itu, makasih Bung. Tepuk tangan Bapak Eka. Panjang, tapi ininya begini ya Bapak Ibu, jika saya menangkap, mohon izin Pak Eka, anak-anak perlu dibiasakan paham makna dari kerja apa Pak Eka? Ya kerja keras. Bukan kerjanya ini dari otot langsung tidak, tapi dia menikmati prosesnya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Karena nilai-nilai itu nanti akan menjadi fondasi anak bisa yakin kerja keras aja apa tau Mas
saya urung waya kerja. Kenapa harus bekerja keras? Nah, seperti kayak nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, itu juga perlu dibelajarkan ke murid-murid kita Bapak Ibu, karena yang memegang masa depan kedepannya itu adalah putra putri terbaik kita yang kita didik mulai dari sekarang, seperti itu. Nah, saya mau itu ya Bapak Ibu, minta jawabannya gitu ya dari Bapak Ibu. Sebenarnya masuk dalam ruang ini, di forum ini, Bapak Ibu ada rasa terpaksa atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah ada mungkin ya, tapi semoga prosentasenya lebih sedikit, lebih kecil ketimbang semangatnya seperti itu. Begitu nggih? Kalau yang saya pelajari di komunitas di luar itu Bapak Ibu, ketika kita menuntut ilmu, satu, niatnya harus ada. Dua, kita datang tepat waktu. Kalau perlu membawa catatan seperti itu. Jadi saya dulu punya catatan ketika mahasiswa, dulu punya catatan ketika mengikuti pengajian gitu ya, saya tulis. Ketika saya menemukan catatan saya baca, saya jadi terngiang-ngiang, oh ternyata dulu saya serajin itu, tapi sekarang juga. Okay. Karena di usia 30-an, saya mengakui Bapak Ibu, untuk sekedar hadir di pengawasan, di pengajian itu butuh effort. Enggak nanti sekitar. Tapi seperti kayak Bu Nafi, Bu Wulan, Bu Umi, Sawisri, dan yang lainnya, itu memang sebagai apa ya? Sudah di fasenya tersebut untuk mencari bekal ke depannya seperti itu. Nek umuran saya, jangan gablek-gablek ya Bu Binti ya. Itu dari saya. Nah, terus kemudian bisa jadi di sini Bapak Ibu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, tapi saya yakin ketika dipaksa suatu saat nanti Bapak Ibu juga akan terbiasa. Karena menuntut ilmu itu saya rasa penting Bapak Ibu. Ilmu kita yang kita dapatkan di kuliah dulu belum tentu masih relevan kita praktekkan kepada murid-murid kita saat ini. Belum tentu. Sebagai contoh, saya melatih putra saya Andra itu sangat kreatif sekali dari segi tingkat bukan nakal saja nih. Karena hanya saja saya yang kurang memahami dirinya. 1,5 tahun saya melatih dia, baru dia akhir-akhir ini ya di usia 6 tahun itu baru nyaman ketika ke sekolah itu dengan riang dan gembira. Ternyata setelah saya refleksi, apa yang salah? Saya yang terlalu memaksakan kehendak. Kamu tuh benar mau ibu kan? Sekolah ya sekolah, tapi anak saya tidak bisa digitukan Bapak Ibu. Sama dengan murid kita, kisah jamin ini yang ngerti toh. Nek waya masuk ya masuk, tahu mereka Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu hal yang memang perlu anak-anak itu pahamkan memang. Dan barangkali nanti akan kita bahas mengenai terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah yang paling menyenangkan ketika Bapak Ibu hadir di sini itu motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri dan untuk kita praktekkan terhadap murid-murid kita. Nah terus kemudian kenapa disebut dengan keyakinan Bapak Ibu? Sebagai contoh yang didalilkan oleh Pak Idam, ya kita yakin surga dan neraka itu ada. Yakin nggak nih Bapak Ibu? Nah, tapi kenapa Bapak Ibu belum melihat surga dan neraka tapi sudah mau sholat tanpa diperintah, sudah mau melakukan kebaikan dengan sendirinya? Karena apa? Karena Bapak Ibu yakin, saya juga yakin. Kan nggak mungkin kita mencoba untuk meninggal dulu baru merasakan, kan enggak kan? Nah itu salah satunya kenapa disebut dengan keyakinan. Nah ini yang akan kita pelajari, kebutuhan dasar manusia, dan yang dicontohkan yang saya baca di modul 1 kebetulan koyo pas dengan kemarin permasalahan murid saya di 8B, kebetulan dapat apa namanya ketiban nakal anak kreatif menyembunyikan bekal temannya. Tapi kalau di soal ini yang dicontohkan ya itu mengambil bekal temannya. Bapak Ibu kalau tahu seperti itu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ada yang berani berpendapat, memberikan pendapatnya untuk sharing, kira-kira kenapa? Sebagai contoh ini ada Bu Ambar ya, di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya bernama Doni. Terus kemudian beberapa anak di kelas 2A itu mengeluhkan kalau Doni sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan cara paksa.
apa penyebabnya? Jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, satu, kita semuanya tetap butuh kenyamanan untuk hidup di dunia ini. Ketika anak tersebut mengambil bekal, bisa jadi dia kurang kasih sayang, capek dengan teman-temannya, supaya teman-temannya memperhatikan mereka, seperti itu. Ada sisi hal yang lain, dia butuh kesenangan. Aku juga butuh senang karena aku nggak pernah dibawakan bekal sama ibuku, seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian saya juga butuh itulah kebebasan, biar orang-orang itu juga tidak terlalu mengekang saya. Saya tuh juga pengen lah diperhatikan. Saya juga pengen dibawakan bekal setiap pagi gitu ya. Terus diberikan salam biar saya tidak mengambil bekal temannya. Terus kemudian ada rasa penguasaan, itu dia ingin Bapak Ibu memperlihatkan kalau saya itu enggak lemah. Saya loh bisa ngusili teman saya. Itu ternyata punya alasan. Gitu nggih. Ini saya minta tolong Mbak Nova dibagikan sticky note-nya. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab satu-satu berkaitan dengan diri Bapak Ibu panjenengan semuanya. Satu, siapa orang yang paling penting di dalam hidup panjenengan semuanya? Yang kedua, nilai-nilai terpenting yang Bapak Ibu yakini yang bisa menjadi modal Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan, mengantarkan putra putri kita. Nilai-nilai apa saja Bapak Ibu? Silakan dituliskan dengan singkat saja. Boleh. Terus yang ketiga, jika Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling panjenengan munculkan terhadap orang-orang di sekitar panjenengan? Gitu nggih. Yang berikutnya, nah, pencapaian apa yang Bapak Ibu sudah banggakan sampai saat ini, yang paling membuat panjenengan itu merasa ternyata saya bisa ya, ternyata saya mampu ya, seperti itu. Terus yang berikutnya, apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Yang paling ideal apa Bapak Ibu pekerjaannya masyarakat? Yang berikutnya adalah ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu semuanya yang menjadi titik puncak yang membuat Anda tetap melanjutkan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah cukup ya Bapak Ibu, singkat-singkat saja. Boleh. Gak kelihatan Bapak Ibu, saya sebentar. Iya. Nanti dibantu sama Pak Reno untuk memfoto dan bisa ke Bapak Ibu semuanya. Yang hijau sama kuning dipakai semua Bapak Ibu. Kalau misal orang menjawab, ya sedang di-share di grup. Oke. Hijau sama kuning bisa dilengkapi semuanya Bapak Ibu. Kalau satu lembar cukup bisa. Kalau nggak cukup, hijau dan yang kuning. Oke. Tapi jawabannya singkat-singkat itu Bapak Ibu. Benar? Sudah bisa dicek Bapak Ibu di ujung. Ada pulpen Pak, pinjam pulpen. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke saya ya. Bapak Malik mau dibantu? Oh bolehnya. Pak Malik Pak pertanyaannya dibacakan lagi yang siapa? Oh, Sisa.
sing sip. Ada yang butuh pulpen lagi Bapak Ibu? Pinjam. Bapak kena sing ngene Pak Basor. Yang sudah nanti bisa ditempel di sebelah kiri saya ya. Terima kasih Bu Zan. Pak Eko ini sudah selesai. Alhamdulillah. Gercep. Saya mau langsung membacakan apa yang sudah dituliskan, monggo dengan senang hati mendengarkan kami. Bu Nafi mau menyampaikan? Oke, monggo Bu, luar biasa ini. Semangatnya menular Bu nanti Bu. Untuk kita yang masih muda, kayak tepuk tangan untuk Bu Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kita? Tentu saja mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi, keluarga tentu saja. Itu paling penting. Bisa dibayarkan data yang paling indah dan paling berharga. Warga itu Bu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nomor satu, tentunya agama. Ya, baik agama Islam atau agama yang lain, kita tentu saja mengajarkan hal-hal yang baik, akhlakul karimah. Ya, tentu saja dikenalkan dengan yang namanya tauhid. Itu penting sekali. Karena apa, Bapak Ibu? Dengan agama itu ibarat layang-layang, ya. Itu kalau mau jatuh, dia
punya pegangan. Ya. Dengan agama yang baik, insya Allah, dengan iman yang baik, insya Allah kita tidak akan tergoda dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Mungkin ada yang sama dengan Bapak Ibu sekarang. Kalau saya pribadi, yang ada pada diri saya hanya ingin sekali menolong orang lain. Ya, pekerjaan apa yang disenangi Allah? Yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kita sebagai guru. Nomor berikutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Cita-cita saya sejak dari awal dari SD itu ingin jadi pendidik, ingin jadi guru. Karena salah satu hal amal yang tidak akan putus selama kita hidup sampai mati nanti diantara yaitu ilmu yang bermanfaat selain amal jariah dan amal yang lain. Makanya guru, apa yang disampaikan oleh Bu Widi tadi memang sangat penting, harus sabar menghadapi anak-anak. Ini bisa saya sampaikan, sebetulnya ini mau saya sampaikan, mau ada momen penting ini dari kepala saya yang saya kok masih nangis, malah nangis ya, ajar saya. Maaf Bapak Ibu Guru, ini saya kutip dari satu persatu, mungkin banyak anak-anak yang di sini anak saya, seperti Bu Widi juga anak saya, Jenur juga termasuk anak saya, termasuk sahabat, karib, teman. Saya kutip dari untuk guru ini, Profesor Dr. Rahman Hakim, pakar pendidikan. Ini kalau saya mengajar, menguatkan anak-anak, itu saya awali dengan memang pembiasaan dari Bapak Yusuf, ya. Maaf, manusia memang tidak lepas dari salah dan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ini tolong pembiasaan dari Bapak Yusuf yang kemarin itu termasuk kurikulum 1/4 sebelum mengajar itu anak-anak dibiasakan berdoa dan istilahnya kemarin itu menghafalkan surat-surat pendek. Kalau dulu saya dan artinya dan saya beri apa, terutama Al-Fatihah, maaf yang beragama. Yang berikutnya baru dulu pembiasaan menyanyikan lagu-lagu nasional. Jadi jiwa nasionalisnya itu ada. Terus baru memulai belajar. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Al kemarin juga betul, pembiasaan sholat duha juga baik. Jadi memang bagus pada waktu itu Pak Yusuf, tetap saya lanjutkan. Yang berikutnya yang tadi katakan Pak Rahman Hakim itu melihat seseorang itu nunjuknya bukan pakai telunjuk, ya, tapi pakai ini. Anak-anak saya biasakan ini. Ya. Jadi saya, aku. Jadi saya praktekkan misalnya menunjuknya begini, berarti menunjuk ke orang lain. Saya buat pertanyaan, jawabnya hanya aku. Siapa yang rajin? Aku. Siapa yang pintar? Aku. Siapa yang malas? Aku. Siapa yang kentut? Ini hal kentut ini ya Bu ya, membuat suasana kelas itu tidak nyaman dan anak tidak mau jujur, dan itu saya beri rumus mengentut 1, 2, 3 PDW dibagi, jangan di pembar tak bedai, sing kelangan buyang guyu, sing gak kelangan merengut mesum wong ngentut. Itu boleh mana kelihatannya sepele tapi tidak bagus, membuat suasana kelas tidak nyaman. Ya Bu ini
Dulu saya pernah ikut penataran jadilah kelas sebagai surga, bukan seperti mereka. Ini kembali Bu Nur, selama saya ini setengah cara belajar siswa aktif. Ini kembali berputar, ya maaf, saya sudah purna buka lagi. Mengingat saya juga harus dinyet-nyet, baris, dipijat-pijat gering supaya anak apa? Nyaman, tidak jenuh. Ya, aku punya cita-cita dan ambisi. Tentu saja orang punya cita-cita dan mencapai cita itu harus punya ambisi. Khayal, munafik orang yang tidak berambisi dan bermimpi menjadi sukses. Aku punya kemauan, mau dulu dan kemampuan. Buat apa? Mampu, bisa, tapi tidak mau, tidak akan ada gunanya. Walaupun tidak bisa, tidak punya kemampuan, tapi mau, otomatis nanti mampu. Ini saya kutip dari Profesor Dr. Rahman Hakim yang disampaikan oleh Pak Abu pada waktu hari PGRI di SMK. Memang apa yang disampaikan oleh Bu Widi, saya orangnya senang mencatat. Nanti saya serahkan agenda saya. Serahkan di situ berapa kali kepala sekolah mengadakan koordinasi, mulai ada semua di situ. Ya, yang saya pakai itu bukunya Pak Imam. Karena kemarin terbuang di belakang, maaf Pak Imam, bukunya saya manfaatkan. Ya, jadi di situ nanti misalnya ada pengunjung, pengawas bisa disampaikan. Yang berikutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan saya ideal guru, karena di dalam guru ada ilmu yang sangat bermanfaat. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nanti saya banding saja karena waktunya panjang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ada sisi positif dan hal baru yang saya dapatkan. Diajari apa? Ya, maksudnya mengemas cara menuntut yang sopan. Ya, Bapak Ibu, jangan dibuat serius. Oke, bagi yang teman-teman yang sudah bisa minta tolong untuk ditempelkan ya, nanti sebagai dokumentasi. Dan untuk rencana tindak lanjut yang nanti saya buat. Oke, nah terkait 5 posisi kontrak kemarin sudah disampaikan deh. Ini saya ada video, minta tolong Pak Bas biar Bapak Ibu semuanya lebih paham, lebih mengena. Karena saya pertama kali mendapatkan teori ini tuh agak berontak Bapak Ibu. Karena prakteknya itu di dunia nyata butuh banyak latihan, maksudnya seperti itu. Ini siswa dan jadi posisi pembuku Bapak Ibu di tes berulang kali ini. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Ya, oke. Posisi biasa yang berbicara ya. Posisi penghukum, saya pernah memperlakukan anak seperti itu. Wah, anaknya sudah lulus. Karena setiap hari itu hampir dia terlambat. Ketika ketemu saya itu mencemberut Bapak Ibu. Karena kalimat saya, gestur tubuh saya tidak membuat dia nyaman. Keras orangnya. Tetapi saya menjadi belajar gitu ya ketika mendengar langsung dari contoh ini membuat saya sadar, oh ternyata posisi kontrol tubuhku tidak selamanya benar. Ketika saya menerapkan hal tersebut ke putra saya itu juga sama, dia malah berontak Bapak Ibu, malah melawan itu seperti itu. Nah, tapi semua kembali terhadap Bapak Ibu semuanya mau berperan seperti apa, begitu. Yang berikutnya, posisi pembuat merasa bersalah. 03. Posisi pembuat merasa bersalah. Iya sama, tapi di teks Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, oke. Posisi pembuat rasa bersalah. Ada yang pernah menjadi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu? Gak usah nih kata bapakmu. Nah, kalimat itu saja membuat anak itu merasa bersalah. Responnya bagaimana Bapak Ibu tadi muridnya? Gimana? Ya, merasa bersalah. Gitu ya. Yang berikutnya, posisi teman Bapak Ibu. Nah, ini ada Bapak Ibu yang sudah praktek sebenarnya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, oke. Gimana dari respon dari bu gurunya bagaimana? Santai ya, ada rasa senyum ya, seperti kayak temannya sendiri. Tapi kelemahan dari posisi teman ini, murid selalu bergantung dengan dirinya. Nek gak gimana, saya gak gelem. Nah, itu yang repot. Terus kemudian
kemudian posisi kontrol berikutnya sebagai pemantau Bapak Ibu. Itu dites ulang berkali-kali. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, biasanya posisi pemantau mengalir Bu guru atau Bapak Ibu gurunya berdasarkan data. Jadi aturan di sekolah apa yang disampaikan ke anak sehingga anak ataupun murid di sini ya, jadi tahu, dia bisa menjawab. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Kalau kamu begini terus, konsekuensinya apa? Itu lama-lama anak akan mikir Bapak Ibu seperti itu. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. bukan bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Masih dengan orang yang sama, guru yang sama, murid yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk berdesa. Pos Mohon maaf, yang terakhir terfreeze gitu ya. Tapi intinya bisa dicerna oleh Bapak Ibu semuanya deh. Ya. Kira-kira kalau disuruh memilih posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang mana Dewi? Ya betul, manajer. Tapi proses Bapak Ibu untuk menjadi posisi kontrol yang ideal memang manajer. Saya akui sebagai guru BK saja itu masih banyak kurangnya. Dengan adanya hal ini saya menjadi kayak ditabok oleh Bapak Ibu. Saya selama ini bagaimana seperti itu. Nah, jadi harapannya adalah Bapak Ibu juga bisa memposisikan posisi yang tepat ketika Bapak Ibu sudah memahami
bagaimana alasan murid-murid itu terlambat ke sekolah. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Ini ya, sebentar. Kembali ke slide tadi. Nah, kalau dari teori itu namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu? Sebentar, ternyata belum. Ya. Atau dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum ke berikutnya? Ya. Ya. 3 menit deh Bu. Terkait dengan ini, sebagai contoh ketika ada siswa yang marah-marah gitu ya karena saling membuli, otomatis kita perlu menstabilkan keadaan dulu Bapak Ibu. Karena ketika murid itu emosi, nanti tidak bisa dikasih masukan. Seperti itu. Terus kemudian langkah berikutnya apa? Divalidasi tindakannya. Kita tanya kembali, Sakjane kamu tadi kenapa toh? Bisa diceritakan seperti itu. Jadi murid itu merasa dipahami. Tidak langsung Sakjane kamu juga ngono kuwi, jadi membuli apa salah seperti itu. Tidak seperti itu. Itu nggih. Yang ketiga, ini jika dikaitkan dengan aturan-aturan sekolah sudah sesuaikah? Ketika kamu melanggar, murid itu harus seperti apa? Kita yang mendorongnya, kita yang menuntunnya, supaya murid itu paham salahnya di mana, cara memperbaikinya, bagaimana, seperti itu. Begitu nih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, oke. Satu kata untuk hari ini Bapak Ibu. Iblis. Luar biasa. Apa lagi? Bisa apa lagi? Bisa? Hebat. Bu Erika? Oh, jubit kiri, jubit kanan. Pak Eka apa Pak Eka? Tung-tung. Kalau Bu Ella? Seru. Oke. Nah, sebagai penutup, ketika saya bernyanyi di Bapak Ibu, mohon untuk dijawab. Ini biasanya saya lakukan dengan Andrea di rumah. Oke, saya praktek dulu. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa bahagia. Lebih bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak kemarin juga tak ajak ikut juga seperti itu Bapak Ibu untuk meluangkan perasaannya. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bu Dewi, terus Bapak Ibu guru juga yang sudah berkenan mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal negatif tidak usah diambil, yang positifnya silakan diaplikasikan. Dan saya siap untuk diajak bekerja sama ketika nanti Bapak Ibu punya proyek apa, kemudian Buzan yang menjadi selaku pemandu kombel di SMP 8 untuk event-event berikutnya. Karena nggak mungkin Bapak Ibu, meskipun saya punya label nanti ya, calon guru penggerak yang bergerak cuma 2 saja nggak bisa. Saya tetap butuh Bapak Ibu semuanya. Begitu ya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.